Buku Sriwijaya Pra-Islam bagian 9 karya Santosaba. Ritual suci dilakukan pada pagi hari yaitu membaca mantra keselamatan, saat senja menjelang malam melakukannya kembali. Ritual suci memutari objek di Kadatuan adalah memutari objek. Komplek candi saat ini di luar pagar batu yang saat terdahulu pagar ini tinggi di atas kepala. Bergerak memutari situs ke arah kanan adalah pembuka, ke arah kiri adalah penutup. Ritual gerakan ini identik dengan gerak buka tutup baut pada murnya, dengan jumlah putaran ganjil 1, 3, 7, 9 dan 13 kali putaran. Ritual suci memutari objek ini di kemudian hari dikenal dengan pradaksina, di ajaran Buddhisme dan prasawiya, di Hinduisme, juga tawaf. Samadhi, adalah proses pendidikan dalam ritual, dharmik, asal kata dari, bersama, diri, untuk mengenal, Tuhan. Literasi kata Tuhan sudah ada pada masa sebelum Islam di Kadatuan. Ini bukan ajaran Hindu, Buddha tapi ajaran ini yang mendasari tumbuh dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha di India. Pusat puja yang kini disebut, Komplek Candi Muara Takus, masa pra-Islam adalah area sakral selain tempat untuk ritual suci juga digunakan untuk melaksanakan, pengambilan berkah dan pengabsahan. 1. Penyambutan dan pelepasan para datu. 2. Pelepasan para Brahman, yang selesai pendidikan, wisuda. 3. Tempat dilakukannya persumpahan pada penyandang gelar Datu, RC, Raja Vanua. 4. Tempat, penobatan, gelar pucuk pimpinan negeri. Persumpahan, Kadatuan Sriwijaya, prasasti Telaga Batu yang pada bagian atas prasasti itu terdapat ukiran 7 kepala ekor naga. Bagian, persumpahan, ditulis di bawah hiasan kepala naga. Di bagian bawah bidang yang tertulis ada saluran air. Apa pengaruh air tersebut? Metafisika, berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dan fisika artinya nyata, konkret yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Penamaan, metafisika diberikan oleh Andronikos dari Rhodos pada tahun 70 SM terhadap karya-karya yang disusun sesudah buku fisika. Bukan karena fisika maka metafisika ada, tetapi kebetulan karena muncul buku fisika maka barulah terbit istilah metafisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dari fisika yang tidak dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Dalam keilmuan Nusantara terdahulu inilah yang disebut klinik, atau ilmu tua. Klinik, juga dikaitkan dengan banyak hal yang tidak dapat dicerna dengan akal namun dipercaya oleh banyak orang atau disebut tahayul, dalam bahasa Inggris disebut superstition, adalah sesuatu yang dianggap hanya berdasarkan pada khayalan belaka, ini karena sesuatu yang tidak logik, sukar dinalar. Klinik, di dalam tradisi budaya asli Indonesia dalam hal ini budaya Jawa, adalah sesuatu yang tersembunyi, atau hal yang sangat dirahasiakan untuk umum, karena butuh pemahaman yang dalam untuk dapat dimengerti. Dalam kultur Jawa ada ilmu yang disebut ilmu tua, yaitu ilmu yang diajarkan kepada mereka yang sudah matang dalam kesadarannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan, atau disalahartikan. Ilmu yang demikian ini disebut klinik, istilah ini kini terdistorsi lain. Ajaran atau agama, kebenarannya hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menempuh ilmu tinggi dalam Islam disebut makrifat. Bagi orang awam kebenaran agama cukup diyakini, inilah namanya yang disebut klinik, bukan sihir atau menduakan, Hyang Widi Tunggal. Konsep tentang identitas adalah penting karena menjelaskan bahwa realitas memiliki sifat yang berbatas, sehingga dimungkinkan untuk diketahui. Begitu juga, identitas Sriwijaya, yang bersama dengan namanya menempel kalimat, kutukan, yang tertulis pada prasasti, di mana dan apa, Sriwijaya, kenapa ada, kutukan, yang diabadikan di prasasti. Kutukan, adalah kejadian di mana sang pembuat kutukan tersebut telah mencapai tingkatan sudah, matang, dalam, kesadarannya, atau disebut, makrifat. Bagi orang awam kebenaran ini tidak terjangkau, bagaimana kutukan bisa dapat terjadi, bagi sepelanggarnya. Kutukan dapat atau bisa terjadi, dalam ilmu fisika kita dapat diidentikan dengan hukum, kekelan energi, bahwa energi tetap ada, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat dikonversi dalam bentuk lain. Jadi, persumpahan kutukan, adalah, energi, yang dikonversi oleh si pembuat kutukan yang tetap ada selama jagat raya ini ada, konstan. Bagaimana atau di mana tempat lokasi pembelajaran untuk mencapai tingkatan manusia, matang, dalam, kesadaran, atau disebut, makrifat, itu, sehingga mampu membuat atau menandai suatu wilayah dengan menulis peringatan pada sebuah batu prasasti. Di Sumatera Selatan sekitar Palembang Muaro Jambi terdapat situs Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Gedong I dan II, Candi Kedaton,
Candi Astano, inilah tempat-tempat pembelajaran, dharmik, ditandai dengan bangunan berbahan batu bata merah dan batu hitam di Nusantara. Ini bukan pusat pembelajaran, Buddhism, peziarah Tiongkok ke sini untuk belajar, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan di sini. Palembang bukan pusat ajaran, Buddhis masa terdahulu, jangan salah. Masa pra-Islam tidak ada tercatat misionaris Buddha juga Hindu datang ke Nusantara Indonesia membawa ajaran dari India ke Nusantara, tapi mereka datang ke sini membawa ajaran dari sini dikembangkan ke negerinya. Sangharama, Universitas Pusat Pembelajaran, Dharmik, di Sefarnatvipa bernama, Dharmapala, di lokasi, Kota Suci, yang pusat puja dan tempat penobatan para, Datuok, juga Raja para Fatsal Vanua, Mandala bernama, Muotakui, kini terpublikasi menjadi situs, Muara Takus, di Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar Riau. Niniok Datuok Gajodu Balai, terah penerus Kadatuan Srivijaya. Srivijaya, bukan berbentuk kerajaan, tapi, Kadatuan, dan jika ada nama tokoh di Srivijaya dengan kata, Raja, bukan berarti ia raja dalam pengertian umum raja yang menurunkan kekuasaannya pada anaknya. Kendali pemerintahan, Kadatuan, adalah suami dari salah satu anak perempuannya. Si Ompu, yang disebut Datuok, yang menjalankan pemerintahan dan adat dibantu oleh beberapa Datuok antara lain. Si Ompu, Panglima, Malim, cerdik pandai. Kata Datuok ini hanya di wilayah pusat Kadatuan, di luar ini disebut dengan Datuk dan Datua, yaitu pemimpin Fatsal Vanua Kerajaan. Vinanga Katua atau Minanga Katua adalah wilayah Kadatuan yang berpusat di Katangka, lokasi di Bukit Katangka wilayahnya ditandai, Koto, yang mempunyai angka di pusat Kadatuan dengan 13 Koto. Kadatuan Srivijaya dengan sistem materenial, yaitu pemegang kendali pemerintahan dilanjutkan dari garis keturunan, ibu, yang disebut Si Ompu, di masa sebelum Islam disebut Sang Hyang Dewi Putih, di area Fatsal Vanua kerajaan ini disebut Bundo Kanduang, atau Ratu, dengan istilah keratuan, keraton. Kadatuan, pusat saat disebut dan dikenal bernama Srivijaya, yaitu tahun 458 Masehi pra-Islam, ditandai dengan pembangunan menara di pusat puja yang kini disebut Candi Mahligestupa, di komplek Candi Muara Takus. Ini asli buatan bangsa Nusantara, generasi penerus dan tatanan adatnya masih lengkap hingga kini ditandai dengan nama-nama persukuan, di antaranya, Caniago, Bodi, Piliang, Patapang, Domo. Situs Muara Takus yang membuatnya bukan orang Babilonia, India atau lainnya. Situs yang awal adalah yang kini disebut Candi Tuo, ini ada sebelum masa Sulaiman juga sebelum bencana global, banjir Nuh, dibangun oleh leluhur Prasrivijaya leluhur bangsa Indonesia. Bentuk yang ada saat ini sudah 5 kali pelapisan dengan bata merah dari 5 generasi pendahulunya jauh sebelum Masehi. Kemudian Kadatuan di masa setelah Islam yaitu abad ke-7 tahun ke-20, saat pimpinan Kadatuan bernama Sang Hyang Datu Indra Brahman, atas prakarsa Si Ompu, Sang Hyang Dewi Putih, adalah generasi ketiga memerintahkan menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Kekhalifahan Umayyah yang beribu kota di Turki. Surat itu masih tersimpan di Museum Turki. Sangharama cabang di India bernama Nalada, cabang di Jafatvipa bernama Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur. Inilah tempat belajar dan pembelajaran ajaran leluhur Nusantara nenek moyang dari dinasti Shailendra, di masa pra-Islam jauh sebelum Siddhartha Gautama terlahir dan ada ajaran Buddha di India. Jadi Borobudur bukan dan tidak berdasar pada ajaran Buddha, leluhur kitalah yang membawa ajaran, Dharma, keluar Nusantara, dan tidak ada pendakwa atau orang suci India baik Buddha atau Hindu masa pra-Islam yang datang ke wilayah Nusantara Indonesia terdahulu. Ini putra Nusantara yang tercatat membawa ajaran asli Nusantara Indonesia terdahulu yang kemudian mendasari lahirnya ajaran Buddha, Hindu dan Jaina di India. Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Sufarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijanayasa abad 6 Masehi. Maharesi Markandeya abad 9 Masehi. Dharmik original, yang menghasilkan para wisudawan dengan kualitas seperti tersebut di atas dan mereka para lulusan itu melakukan perjalanan suci, Siddhartha, membawa, Dharma, Dhamma, ke seluruh Nusantara menyimpan sempurna di Bali.
Dharmik original, ini yang menjadi cikal bakal lahirnya ajaran di kemudian hari menjadi Buddha, Jaina dan Hindu di India. Pada tahun 563–483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549–477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Persumpahan, Kadatuan Sriwijaya, terlengkap, terpahat pada prasasti Telaga Batu yang pada bagian atas prasasti itu terdapat ukiran 7 kepala ekor naga. Bagian, Persumpahan, ditulis di bawah hiasan kepala naga, di bagian bawah bidang yang tertulis ada saluran air yang membentuk cerat di tengahnya. Air, suci, yang dituangkan dari atas mengalir ke bawah menuju ke bagian cerat, air ditampung pada mangkuk untuk diminumkan pada yang mengangkat sumpah setia. Air, rumus kimianya adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Energi, pada molekul air menjadi tinggi ketika ikatan hidrogen yang dimiliki menjadi tidak maksimal, seperti saat molekul air berada dekat dengan permukaan atau gugus hidrokarbon. Oleh karenanya reaksi kimia fisika juga biologi akan terjadi pada tubuh manusia atau energi yang terkonversi akan bereaksi pada yang bersumpah jika melanggar atau patuh. Artinya, dengan menggunakan air ini energi dan tubuh manusia akan bereaksi melalui media air sesuai dengan perlakuan manusia itu dengan otomatis. Inilah proses metafisika yang dimaksud yaitu sesudah atau dibalik sesuatu dari fisika yang tidak dapat diukur oleh jangkauan panca indera, terjadi, bahagia atau celaka. Persumpahan ini berlaku mulai dari putra mahkota hingga tukang cuci. Apabila kalian tak setia kepadaku, kalian akan mati oleh kutukan ini. Kedamaian abadi akan menjadi buah yang dihasilkan kutukan ini. Demikian ancaman yang ada dalam prasasti persumpahan, Kadatuan Sriwijaya. Acara di pusat puja yang rutin dilakukan secara bersama oleh para tokoh dan Raja Vanua kerajaan dilakukan antara lain. 1. Pertemuan rutin 1 bulan sekali oleh para Bunda Dewi di masa pra-Islam. 2. Pertemuan rutin 1 tahun sekali oleh para Datuok dan Si Ompu atau Bunda dilakukan upacara dan ritual di pusat puja. Setelahnya mereka pindah ke area yang lebih luas di pelatar besar di samping bangunan Mahkamah Agung 100 meter arah barat Candi Tua yang disebut Mabuai. 3. Pertemuan rutin 3 tahun sekali dihadiri oleh semua yang disebut di atas. Di Kadatuan masa pra-Islam yang melaksanakan roda pemerintahan adalah saudara laki-lakinya, jika saudara yang laki-laki tidak didapat, maka jatuh pada anaknya yang laki-laki, jika tidak didapat maka dipilih dari cucunya yang laki-laki dari anak perempuan, jika tidak didapat maka pilihan dijatuhkan dari di antara adik-adiknya yang perempuan, jika tidak didapatkan juga pilihan diarahkan pada saudari dari ibunya yang adik-beradik. Di masa terdahulu sebelum tahun 78 Masehi nama pemimpin atau pucuok pimpinan yang disebut Pucuk Alam Pulau Poco, di antaranya adalah 1. Sang Hyang Prabu Maharajadiraja Makawi, asal dari kata kayu gaharu. 2. Sang Hyang Prabu Maharajadiraja Makari, asal dari kata kari, matahari. 3. Sang Hyang Prabu Maharajadiraja Mahori, asal dari kata hori, keris. Pada masa pimpinan Sang Hyang Prabu Maharajadiraja Makawi inilah pelabuhan, Barus, menjadi terkenal karena pelabuhan tempat mengekspor rempah-rempah dari pelabuhan inilah semua kapal keluar dan masuk harus mengambil surat izin. Bunda Dewi atau Padma Dewi mempunyai keturunan berkembang berinduk dari yang bernama Bunda Minakatua, Tua Sakato yang kini terpublikasi di daerah yang bernama Minangkabau, Bunda Dompu di Gunung Dempo, Bunda Sima di Gunung Basema sampai putranya bernama Brahma, kini di Gunung Bromo, Jawa. Pada generasi ketujuh dari para malim yaitu seorang putra bernama Batara Tapanauli, mempunyai anak bernama Opung Jarak Maribu, dari sinilah kemudian keturunannya menjadikan Marga, sedangkan Dharmaraya, Dharmasraya, adalah keturunan dari Trah Datu di Kadatuan yaitu Sang Hyang Dewi Putih Indomo, dari beberapa di antaranya. 1. Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia. 2. Sang Hyang Dewi Indo Jati. 3. Sang Hyang Dewi Putih Indo Dunia. 4. Sang Hyang Dewi Putih Indo Mayang. 5. Sang Hyang Dewi Putih Indo Meda. Sang Hyang Dewi Putih Indomo, saudara prianya bergelar Datuok Indomo, di Sumpur Kudus. Keponakannya berkembang di Sitiung, Dharmasraya kemudian berkembang ke Pariangan.
membangunkan istana untuk putri keponakannya di Pagaruyung, dengan nama negeri, Suruwaso, di Batu Sangkar gelarnya adalah, Datuk Rajo di Balai. Sumber asal dari literasi kata, Minangkabau, adalah kata awalnya berasal dari pusat kadatuan Srivijaya yaitu kata, Minonga Tamuan, huruf U, pada kata asli bahasa Nagori di Kadatuan, Minonga, terambil dari nama Bunda pra-Islam, Bunda Mona, Bunda tempat berkumpul para cendekia dan pembesar. Minonga Tamuan, kadang ditafsirkan menjadi tempat bertemunya dua sungai, literasi kata, Tamuan, identik dengan pemaknaan filosofi binatang lebah atau, tawon, yang bersistem pemerintahan pada ibu, bunda atau ratu pada lebah tawon. Filosofi ini tergambar pada pakaian para datu yaitu ada garis kuning di lengannya. Minonga, terdistorsi menjadi kata, Minang, saja. Kerajaan Singosari menyebut dengan kata, Manang, pada masa kolonial Inggris menyebut, Monang, di masa penjajah Belanda merubah menjadi kata, Menang, ditambah kata, Kabau, yang diartikan, kerbau, ditambah publikasi cerita tentang kerbau yang menang bertarung, sebagai taktik penjajah mengadu domba. Universitas Nalada di Bihar India itu adalah cabang dari universitas yang ada di Savarnatvipa Nusantara. Bernama Dharmapala inilah pusat pembelajaran dan pengajaran ajaran, Dharmik original, yang di kemudian hari mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism di India. Perhatikan ini. Para peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara Indonesia terdahulu untuk belajar ajaran leluhur kita, mereka datang bukan membawa ajaran Buddhism lalu disebarkan ke sini. Peziarah Tiongkok Ising, 635-713 pergi meninggalkan negerinya menuju daerah yang bernama Kincau, Kinti, Tanah Emas, Savarnatvipa, Indonesia terdahulu. Ising menyebut Rivijaya dengan Foce, Boja, Boga, atau Celi Foce, versi Tiongkok. Kota Boga adalah kota suci, pusat pembelajaran, Dharmik, di masa jauh sebelum abad 5 SM dengan landmarknya, situs Muara Takus, yang dilalui, Equinox, tanpa bayangan, ini membuktikan bahwa kata, Ceylon, yang ditemukan pada buku-buku di antaranya kitab, Mahavamsa, adalah bukan, Sri Lanka, saat ini, tapi berada di Kampar Riau Sumatera Indonesia, kompleks area pendidikan pengajaran pembelajaran, Dharmik awal. Bukti lain. Pada tahun 399-414 M. Fahuan dalam perjalanan di Savarnatvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai, Kampar, di tempat, di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, atau stupa. Juga ada 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Yang dilihat dan dicatat Fahuan adalah ritual suci gerakan berputar mengelilingi objek yang bernama Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Sung Yun 518-521 M mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya, Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar, tope, atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664 M, Hien Sang, mencatat apa yang dilihatnya di Savarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Fahian, 337-422 M, memulai perjalanan 399-412 M berangkat dari Chang'an, menyeberangi Lung. Setelah melintasi Indus, jarak melintasi Laut Selatan India adalah 4 hingga 5 juta li, sampai berlabuh di tempat yang tanahnya rata tanpa lembah. Ada sungai, pergi ke arah tenggara kurang dari 80 yojana. Kami melewati banyak kuil dengan sejumlah imam di dalamnya. Setelah melewati tempat ini, kami tiba yang disebut Motulo. Mengikuti sungai, Puna, kanan dan kiri ada 20 sangharamas dengan 3.000 imam. Iklim di sini hangat merata tanpa salju. Orang-orangnya sangat kaya, tidak ada pungutan pajak atau pembatasan resmi. Di seluruh negeri orang-orang tidak membunuh unggas merpati, tidak minum anggur, mereka juga tidak makan bawang putih, tidak memelihara babi, tidak minum anggur. Para kepala suku membangun sangharama untuk para imam. Pergi ke barat, tiba di desa Nalo, ini adalah tempat kelahiran Sariputra, oleh karena itu sebuah menara telah didirikan. Desa Upatisa, dikenal sebagai Nalaka, hidup seorang pemuda yang sangat cerdas bernama Sariputra. Ibunya, Sariha atau Rupasari, karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra. Ayahnya, Matara, seorang Brahmin bermarga Dirganaha karena ia anak pemimpin desa, ia juga kadang dipanggil Upatisa. Di tempat para imam,
Ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja, Pinpo Solo. Berlanjut ke buku Sriwijaya Pra-Islam bagian 10 karya Santosaba.